teman-teman, kembali lagi di segmen Pagi-Pagi Menyapamu. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena beliau ini biasanya selalu di balik layar, gitu. Jadi selalu di balik meja komputernya, di ruangannya yang di ujung sana itu. Iya, di ujung sana, ujung kulon. Jadi kita kedatangan Pak Syahid, ini manajer HRSec. Mungkin bisa dijelasin sedikit HRSec itu apa? Oke, HRSec itu Human Resource, R-nya itu rumah tangga, lalu sec-nya itu security. Jadi kita ada tiga di dalamnya itu yang menamai Pak Irul sebagai direktur utamanya. Lucu-lucu sih untuk nama-nama yang kami ampuh. Kami apa? Yang kami ini ya, yang kami dapatkan. Gitu. Nah, tapi di segmen kali ini kita nggak akan membahas tentang security dan rumah tangga nih, Mas Syahid. Kita bahas akan apa? membahas mengenai tips dan trik untuk teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang mengejar passion mereka di dunia pekerjaan. Oke. Kita sharing-sharing ya. Siap. Yang kita ketahui bersama ini kan korporat JTTC itu sebuah perusahaan yang saat ini sedang berkembang di era sekarang. Tentunya setiap perusahaan itu punya kualifikasi SDM yang berbeda. Begitu juga dengan JTTC. Mungkin bisa dijelasin sedikit nih Pak Syahid mengenai kualifikasi umum apa aja yang dibutuhkan ketika teman-teman di luar sana yang pengen bergabung di JTTC. Oke, Mbak Mira ya. Jadi terkait dengan kualifikasi apa saja yang JTTC kriteria-kriteria gitu ya. Jadi ketika kita rekrut, kita ada beberapa kualifikasi ya, spesifikasi yang ada dalam rekrutan yang kita iklankan. Hari ini kita pakai baju yang spesial. Kita lagi pakai baju adat Jawa. Karena kita sekarang Kamis Pon. Kamis Pon. Jadi kita setiap Kamis Pon itu selalu menggunakan baju adat Jawa, teman-teman. Itu ada aturan dari Sekda bahwa Kamis Pon itu kita menggunakan baju adat. Ini saya pakai lurik. Pakai lurik. Ini kebetulan aku pakai baju adat Bali ini sebenarnya nggak nyambung juga ya, harusnya buat kegiatan di sana ya, tapi karena yang penting kan kita menggunakan baju adat yang ada di Indonesia ini. Mungkin bisa dijelasin pengalaman kerjanya untuk HRD itu kan suatu pekerjaan yang wah gitu. Kenapa suatu pekerjaan yang wah? Karena tidak semua orang itu bisa menjadi HR. Jadi pengalaman kerja memang sebelum saya bergabung di JTTC ini, saya ada beberapa perusahaan juga saya sudah menjadi HR, dan karena saya di ilmu hukum, karena kan sekarang kan memang banyak HR itu kan dari psikologi ya, atau dari manajemen SDM ya. Cuman saya dari ilmu hukum yang memang dari awal itu saya merintis nggak langsung jadi HR dulu. Jadi saya itu ke bagian legal, ke notaris, lalu dengan fondasi itu saya bisa memberanikan diri untuk melamar di HR. Awal saya di HR NGA dulu. Setelah itu ada pengalaman sampai sekarang saya di HR. Seperti itu sih. Jadi memang ada prosesnya. Jadi nggak langsung tiba-tiba nyemplung jadi HR, enggak. Mungkin bisa dijelasin sedikit juga, diceritain karena ini kan baru pertama kali ya istilahnya kita Pak Syahid di sini masuk ke dunia HR. Itu lika-liku apa nih yang ditemui saat di jabatan yang baru? Jadi memang lika-liku sebetulnya banyak sih yang kita alami, karena memang kan di HR itu mengurusi terkait dengan sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itu kan memang per orang itu berbeda-beda, kriterianya beda-beda, tipe orangnya beda-beda. Jadi untuk menanggapinya juga kami punya trik-trik khusus, dan dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda. Itu sih yang menarik. Treatmentnya beda. Trik and treatmentnya itu berbeda. Gitu. Kemudian
ini kita kan di segmen kali ini kita tuh sebenarnya mau membahas mengenai tips dan trik untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang nih untuk mencari passion yang sesuai dengan dirinya di dunia pekerjaan. Nah, bisa dijelasin sedikit misalnya nih teman-teman di luar sana kan setelah mendengar adanya program-program yang ditawarkan, itu kan menarik banget tuh. Nah, alur rekrutmennya itu seperti apa nih di JTTC? Oke, di kami memang ada strategi khusus untuk alur rekrutmennya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan rekrutmen yang ada di dunia kerja perusahaan-perusahaan lain. Jadi dari pertama kita coba untuk apakah divisi ini atau departemen itu membutuhkan staf karyawan, nanti kita akan iklan dengan spesifikasi khusus yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita cek administrasinya apakah sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan. Setelah itu nanti kita ada interview yang pertama itu nanti dengan user langsung dan HR-nya. Lalu untuk yang kedua, jika lolos nanti ada yang namanya tes kemampuan dasar DKD. Kita cek apakah kemampuannya sesuai dengan apa yang telah kita tulis di spesifikasi tersebut, sesuai yang dibutuhkan. Iya. Lalu ketika itu lolos nanti ada psikotes. Jadi mungkin nggak banyak sih, cuman kita nanti akan lebih tahu apakah orang ini seperti apa sih, gitu. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Setelah itu nanti setelah psikotes lolos nanti yang terakhir kita ada interview dengan direktur utama. Itu memang urutannya seperti itu. Dan kita juga ada yang namanya home visit. Home visit. Iya. Okay. Kenapa ada home visit? Jadi kita nanti akan mengunjungi rumah dari staf baru tersebut. Okay. Tujuannya adalah agar kita cepat untuk pengenalannya cepat beradaptasi dan merasa langsung sudah seperti keluarga. Okay. Jadi seperti itu, kita akan berkunjung, kita akan berkenalan dengan keluarga, mungkin yang dia tinggal dengan keluarganya. Jadi kita mengetahui untuk lingkungannya ya seperti apa. Iya. Nah, tadi kita udah menyimak ya gimana alur rekrutmen untuk kerja di JTTC, rekrutmennya itu seperti apa. Ya. Mungkin Pak Syahid kita bisa dikasih spill bocoran dikit aja untuk teman-teman di luar sana yang pengen banget kerja di JTTC ini biar lolos seleksinya itu gimana nih? Oke, jadi coba kita spill sedikit ya. Yang pertama pasti sesuai dengan spesifikasi. Terus yang kedua, teman-teman yang mau melamar harus mencari tahu JTTC itu perusahaan apa sih. Betul. Itu harus, karena beberapa case ketika kita wawancara, kita tanya apakah tahu JTTC itu perusahaan apa, dia bingung, kelabaan. Nah itu kita pasti, waduh ini kayaknya belum siap nih untuk interview. Yang kedua harus percaya diri. Yang ketiganya jadi harus lancar ketika menjawab pertanyaan dari kami, seperti itu. Ya spill sedikit tips-tipsnya itu sih. Mungkin tips-tips yang umum juga adalah ketika kita mau melakukan tes, apalagi TKD, kita harus mempersiapkan fisik kita dengan baik. Jadi jangan sampai kita begadang. Iya, benar. Kemudian ya kita kerjakan sesuai dengan hati nurani kita seperti apa untuk psikotesnya juga ya Pak Syahid ya, karena biasanya banyak juga nih yang tergelincir di psikotes karena mereka berusaha untuk menjadi orang lain. Iya, karena memang di kami itu mencari kandidat yang pertama sesuai spesifikasi, yang kedua pasti disiplin itu pasti, yang ketiga inovatif, yang keempat adalah dia ramah. Betul, karena kita kebetulan di Jawa, untuk di Jawa kita memang harus mengedepankan sopan santun, ramah tamah itu seperti apa. Karena memang kita juga di dunia pariwisata ya, memang itu harus dipegang. Hospitality kita memang itu yang harus kita pegang kuat. Iya, benar sekali. Karena direktur utama kami sendiri itu sangat concern ya dengan hospitality. Jadi kita harus
membiasakan dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Jadi setiap kita ketemu nih sama teman-teman, rekan-rekan kerja, kita memang harus membiasakan untuk tersenyum, jadi dan menyapa. Betul. Jadi untuk masalah-masalah sebelum kita masuk ke kantor, ditinggalin dulu aja. Jadi kita punya pohon kapas di sana. Jadi setiap kita, kalau ini dari Pak Dirut nih selalu memberikan tipsnya tuh seperti ini. Jadi ketika kita ada masalah, kita tempelkan masalah itu di pohon kapas tersebut. Ketika kita sudah pulang, kita ambil lagi tuh masalahnya. Seperti itu. Oke. Mas Syahid, mungkin bisa dikasih pesannya nih untuk job seeker di luar sana yang sedang mencari passion di dunia pekerjaan. Oke. Pesannya adalah yang pertama, memang untuk menghadapi interview teman-teman itu harus lancar. Jadi teman-teman banyak sih ya di internet itu tips-tips untuk menghadapi interview itu seperti apa. Nah itu teman-teman nanti belajar. Memang harus lancar sih untuk menjawabnya. Betul. Yang kedua memang harus tahu perusahaan yang dilamar itu perusahaan apa. Jadi jangan sampai nggak tahu. Knowledge-nya mengenai perusahaan itu memang betul-betul harus kita dalami. Iya. Betul. Untuk yang ketiga, percaya diri. Jadi ketika menghadapi interview itu ya udah siap dan percaya diri untuk menjawab semuanya, entah itu menjelaskan terkait dengan mungkin pengalaman dan lain sebagainya. Lalu persiapkan terkait dengan administratif ya, dari CV, pengalaman CV, lalu surat lamaran kerja dan lain-lain. Nanti di internet banyak sih terkait dengan apa saja yang dibutuhkan. Di iklan di kami juga menyertakan apa sudah saja. Lengkap Sudah lengkap untuk informasinya. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman, karena kita sempat research nih di media sosial, di media sosial X, Instagram, itu juga banyak juga nih yang tertarik untuk bisa kerja di JTTC. Nanti tunggu iklan dari kami. Jadi begitu teman-teman, sobat job seeker di luar sana yang mau mendaftar di JTTC, kita sudah menyimak ya obrolan dengan Pak Syahid ini bisa diterapkan oleh teman-teman di luar sana. Kita ada sesi kedua gitu nggak nanti ya? Mungkin nanti kita bisa bahas yang lain gitu. Kita bisa bahas tentang refreshment yang ada di sini ya, karena itu sangat menarik banget. Kita tuh punya banyak banget program-program yang memang ditawarkan untuk karyawan. Yang mana kalau kita bahas video ini akan jadi durasi yang sangat panjang, Mbak. Saya takutnya nanti bukan dengerin tapi malah ngorok kayak gitu. Jadi itu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Kembali lagi di segmen selanjutnya, pagi-pagi menyapa Bu. Dadah.